Bab 72, Lamaran untuk Safira. Yongki dan Indria menjadi resah karena nenek Safira sudah menolak duluan sebelum keluarga Miftah datang. Dengan sikap, ayah Miftah yang menjunjung diri harga tinggi Yongki menjadi takut jika nanti terjadi masalah. Akan tetapi, untung saja paman Safira atau ayahnya Yanti juga datang membujuk ibu. Kalau memang Safira mau, jangan dilarang lagi. Apa ibu tidak trauma dengan kejadian Arum? Namanya juga anak muda zaman sekarang. Andaikan dilarang, mereka nanti malah kabur. Arminten seketika menangis. Teringat akan Arum yang dulu malah diusirnya dan tidak pernah kembali sampai ajal menjemput. Nenek, lagian nanti kalau rindu kita bisa main ke kota. Asal Safira bahagia, tidak peduli dapat orang mana. Jarak sudah bukan penghalang lagi, Nenek. Zaman sekarang banyak kendaraan. Jangan samakan dengan nenek dulu yang jalan kaki, bujuk Yanti. Arminten merenung sebentar, menatap wajah sayu Safira. Safira, maaf atas keegoisan nenek. Hanya saja, nenek masih rindu padamu. Baru beberapa saat saja kamu sudah pergi lagi dari nenek, ucap Arminten menangis. Tersendu-sendu. Benar kata Yanti, Nek. Kalau nenek kangen, bisa main ke kota. Atau aku yang berkunjung ke sini. Aku pasti akan selalu menjenguk nenek, jawab Safira yang sebenarnya baru saja merasa bahagia memiliki keluarga. Arminten tidak berkata apa-apa lagi. Langsung memeluk Safira dengan erat. Menangis antara bahagia dan juga kehilangan. Tidak lama kemudian, rombongan 2 mobil datang. Keluarga Bintara tidak main-main. Acara lamaran membawakan sesuatu yang mahal dan juga banyak. Safira merasa deg-degan ketika satu persatu keluarga Bintara masuk ke rumah. Begitu juga dengan Miftah. Lelaki itu sangat tegang dan juga cemas. Jika nanti Safira berubah pikiran dan menolak. Sudah patah dirinya meyakinkan sang ayah agar mau melamarkannya. Sekilas kedua mata Safira dan Miftah bertemu. Mereka kemudian sama-sama menunduk malu. Ada getar cinta, tetapi juga ada benci yang tidak mudah terlupakan. Safira tidak tahu dengan hatinya sendiri. Antara bahagia dan trauma. Antara rindu tetapi kesal yang tak berkesudahan. Kemudian semua terdiam saat Bintara menyampaikan niatnya. Kemudian paman Safira sebagai wali mewakili Arminten untuk menjawab. Kami ini hanya orang biasa dari kampung. Sungguh sangat merasa terhormat mendapat anugerah dari keluarga Bapak Bintara. Kami sebagai orang tua hanya mengharapkan kebahagiaan untuk Nak Safira. Apalagi dia sudah menjadi yatim piatu. Jika memang keluarga Bapak Bintara bisa menerima apa adanya, kami juga tentu akan rela melepaskan Nak Safira. Terima kasih banyak. Saya pribadi tidak memandang dari segi apapun, yang penting putra saya mencintainya. Dan saya pastikan, jika saya kelak akan menganggap Safira sebagai putri sendiri. Karena sudah mendapat persetujuan. Bagaimana jika pernikahan kita adakan 1 minggu lagi? Karena jika menunda-nunda, kurasa tidak baik. Jawab Bintara sepenuh hati. Sebab saat pertama kali melihat Safira, langsung merasa cocok. 1 minggu lagi. Pekik Arminten merasa keberatan. Kenapa, Nek? Apakah terlalu cepat?
Tanya Bintara. Maaf, saya hanya masih belum siap untuk kehilangan cucu saya. Jawab Arminten apa adanya. Ah, nenek ini, jangan bilang kehilangan. Kami tidak akan mengambil Safira dari Anda. Setiap saat, kalau ingin bertemu, pasti boleh. Canda Bintara disusul tawa oleh keluarga yang lain. Miftah pada saat itu terharu. Sebab, selama ini, ayahnya bukan tipe orang yang suka bercanda. Dan malah jarang tersenyum. Selalu kaku dan kolot. Pukul 9 malam, keluarga Miftah dan juga Yongki berpamitan pulang. Miftah menatap kedua bola mata Safira. Merasa sangat sedih harus berpisah sementara. Safira, aku balik dulu. Kamu jaga diri baik-baik. Nanti aku kembali lagi. Ucap Miftah dengan tatapan syahdu. Safira hanya mengangguk saja. Ingin mengabaikan juga tidak mungkin. Karena ada orang banyak. Sehingga berpura-pura semua baik-baik saja. Miftah sangat gemas sekali. Ingin rasanya sekedar memeluk atau mengecup keningnya saja. Tetapi tidak berani. Pada akhirnya, Miftah dengan berat hati melangkah masuk ke mobilnya sendiri. Mif, aku lelah. Tidak bisakah kamu yang menyetirkan untukku? Pinta Yongki. Iya. Jawab Miftah tidak keberatan. Sebab, dua mobil keluarganya sudah ada sopir masing-masing. Yongki, Indria, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Ucap Miftah. Sama-sama Mif, jujur saja, selama ini aku selalu bingung bagaimana cara untuk membalas kebaikan kamu. Jawab Yongki. Miftah tersenyum, karena memang pada kenyataannya berteman dengan Yongki sangat merepotkan. Selalu saja membuat masalah, tetapi dia yang membereskannya. Mobil mulai meluncur, dan Miftah melirik sekejap ke arah Safira. Mif, 1 minggu lagi dia akan menjadi istrimu. Sabar sebentar, ucap Yongki. Miftah, walau nanti kamu sudah sah menjadi suaminya, aku minta kamu harus sabar dan jangan memaksa Safira loh, sela Indria. Iya, aku paham. Aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membuat dia tertekan. Balas Miftah. Tapi, kalau seumur hidup dia tidak mau kamu sentuh bagaimana? Canda Yongki. Tidak mungkin. Aku sangat yakin jika sesungguhnya Safira juga mencintaiku. Tadi saat mata kamu saling bertatapan, aku bisa merasakannya. Tetapi sungguh tatapan Safira yang bercampur dendam itu benar-benar membuat aku tak berkutik. Aku tidak menyangka seorang Miftah bisa takluk oleh perempuan kecil. Balas Miftah serius. Semangat Miftah, aku yakin kamu bisa meluluhkan hati Safira suatu saat nanti. Hati perempuan sebenarnya mudah luluh jika mendapat kelembutan dan perhatian. Timpal Indria. Iya, terima kasih banyak. Jawab Miftah tersenyum dengan senang. Di sisi lain, Safira tidur dengan neneknya. Untuk seminggu ke depan, Safira ingin menghabiskan waktu yang berharga. Karena dia tahu, jika setelah menikah, semuanya akan berubah. Safira, apa kamu sungguh mencintai Miftah? Tanya Arminten. Iya, Nek. Jawab Safira menenangkan hati neneknya. Miftah memang terlihat pemuda yang baik dan sopan. Nenek percaya dia bisa menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya. Jawab Arminten.
Safira semakin erat memeluk neneknya. Butir air mata keluar secara perlahan. Hanya dia tahu bagaimana resah dan dilemanya perasaannya. Tetapi dia juga tidak berani mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Sebab nanti malah membuat keadaan kacau dan membuat neneknya merasa sedih sekaligus malu. Secara perlahan, Safira mulai tertidur. Dan dia bermimpi lagi bertemu dengan Miftah. Safira duduk meringkuk seolah diri memakai seragam SMA. Sekujur tubuhnya kesakitan karena dibuli oleh teman-temannya. Dia dalam keadaan kelaparan memeluk perutnya sendiri sambil menangis. Tetapi tiba-tiba Miftah yang memakai kemeja dan celana putih datang memberinya sepotong kue. "Ayo makanlah, aku tidak akan membiarkan kamu kelaparan atau bersedih lagi. Aku tidak akan membiarkan kamu dilukai oleh orang lain lagi." Safira menerima kue mungil itu. Dalam sekali makan, sudah membuat tubuhnya kenyang. Kemudian, Miftah memeluknya erat. Terasa begitu hangat dan nyaman. "Kak Miftah,